Bab 1271 tidak suka cara kalian bertiga melihatku. Jadi, selain kami berempat, kau juga berpikir bahwa Celeste tidak berniat menyakiti Will, kan? Tanya Lyra. Melody mengangguk. Ya, kakaknya adalah salah satu kekasih Will, dan dia juga pengantin kegelapan. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadapnya, aku merasa dia tidak akan mempersulit kekasih kakaknya. Epemera dan Sana mengangguk setelah mendengar jawaban Melody. Di antara mereka semua, mungkin Celeste lah yang memiliki hubungan paling rumit dengan William, yang merupakan pangeran kegelapan. Inilah sebabnya Paus juga melarang Celeste meninggalkan Istana Cahaya. Keutamaan kesucian adalah kebajikan yang paling ketat dari semuanya. Saat pembawa keilahiannya kehilangan kesuciannya, perlu waktu lama sebelum kandidat baru akan lahir untuk menggantikannya. Setiap anggota 7 kebajikan surgawi, serta 7 dosa mematikan, dipilih saat lahir. Ini adalah aturan yang tetap konstan sejak keilahian mereka muncul ribuan tahun yang lalu. Sedangkan untuk Audrey, kurasa dia juga ragu-ragu tentang gagasan menyerang William, komentar Sana dari samping. Sepertinya adik perempuan termuda kita, Cherry, adalah satu-satunya yang memendam kebencian terhadap pangeran kegelapan karena pengaruh Paus. Epemera menggelengkan kepalanya tak berdaya karena tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap adik perempuan mereka. Dia bergaul dengan Belle beberapa hari terakhir ini, kata Epemera. Sepertinya dia telah menjadi antek Paus dalam hal menjelek-jelekkan William, dan membuatnya tampak seperti pecandu seks yang hanya tahu cara memetik Cherry. Setelah kata-kata ini keluar dari bibir Epemera, ruangan itu berubah menjadi keheningan yang canggung. Di antara mereka berempat, 3 orang telah kehilangan Cherry mereka kepada William, hanya menyisakan Sana dengan cerinya yang utuh. Yah, itu tidak sepenuhnya salah, Sana terkekeh sambil menatap ketiga wanita yang tidak dapat melanjutkan diskusi. Maksudku, dia ahli membuat gadis jatuh cinta padanya. Kalau bukan karena dia tidak ingin mengambil kesucianku dengan paksa, aku mungkin sudah menjadi bagian dari tim yang telah kehilangan keperawanannya. Lyra, Epemera, dan Melody melotot ke arah Sana yang hanya menutupi bibirnya, sementara tubuhnya bergetar karena tawanya yang tertahan. Dia merasa kata-katanya sendiri cukup lucu, dan tatapan ketiga wanita itu hanya menggelitik kecenderungan sadisnya. Apa? Tanya Sana sambil menyeringai ke arah ketiga saudara perempuannya yang tidak dapat memberikan bantahan. Tapi, terlepas dari candaannya, aku merasa rencana Paus berhasil. Tampaknya Belle memiliki kilatan tajam di matanya, setiap kali nama William disebutkan, sepertinya dia ingin sekali mencekiknya. Aku juga merasakan hal yang sama, komentar Lyra dengan nada khawatir. Apakah mungkin seseorang tiba-tiba menaruh dendam terhadap seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya karena desas-desus? Tentu saja mungkin, jawab Sana. Bukankah kita semua mengira William adalah orang jahat hanya karena Paus mengatakannya kepada kita? Jika kita belum pernah bertemu dengannya sendiri, kita mungkin masih seperti Cherry, yang menjelek-jelekkannya di belakangnya. Sebagian besar kebajikan surgawi, kecuali Celeste, dan Epemera, telah dibesarkan di Istana Cahaya sejak usia yang sangat muda. Bagi mereka, kata-kata Paus adalah kebenaran, dan tujuan mereka adil dan benar. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mengalami seperti apa sebenarnya William dalam keadaannya yang rusak, mereka pasti akan menghunus senjata mereka untuk melawannya, dan memburunya atas nama Ordo Suci Cahaya. Haruskah kita juga meluangkan waktu untuk mendekati Belle dan mencoba meredakan situasi? Tanya Melody. Itu bisa berhasil. Sana menganggukkan kepalanya. Layak dicoba, Lyra menyuarakan dukungannya. Hanya Epemera yang memasang ekspresi rumit di wajahnya saat menatap ketiga wanita yang menunggu jawabannya. Aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus atau tidak, jawab Epemera. Kemarin, aku memutuskan untuk mandi bersama Belle untuk mengetahui perasaannya terhadap William. Apa yang terjadi saat itu bukanlah sesuatu yang kuharapkan. Kata-katanya langsung menarik perhatian ketiga gadis yang mendesaknya untuk menjawab. Dia bilang aku berbau seperti pangeran kegelapan, kata Epemera dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat aku bertanya apa maksudnya, dia hanya tertawa dan berkata bahwa dia hanya bercanda. Namun, aku memergokinya menatap perut bagian bawahku lebih dari sekali, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sikapnya juga menjadi jauh, seolah-olah dia perlu memperlakukanku seperti musuh atau semacamnya. Petik 2.
Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik titik titik. Apakah dia mungkin menyadari bahwa kau telah ditandai olehnya? Sana, yang saat itu adalah satu-satunya yang berpikir dengan benar, menyuarakan pikirannya, membuat Lira dan Melody bergidik. Jika Belle benar-benar dapat melihat bahwa mereka telah ditandai oleh William, maka Paus pasti akan menjadi gila, dan mungkin menuntut agar mereka berdua dipenjara di ruang bawah tanah Istana Cahaya. Jangan mandi bersamanya, kata Melody. Lira mengangguk. Aku setuju. Sana menggaruk kepalanya setelah memikirkan kemungkinan bahwa Belle mungkin dapat mendeteksi tanda William di tubuh saudara perempuannya. Beruntung sekali dia tidak membiarkan dirinya terjatuh di atas spray bersama William. Ketika dia tengah memikirkan hal itu, dia merasakan 3 tatapan mata tertuju padanya, yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Apa? Tanya Sana dengan ekspresi waspada di wajahnya. Aku tidak suka cara kalian bertiga menatapku. Sana, kaulah satu-satunya yang bisa melakukannya. Melody meletakkan tangannya di bahu kiri Sana. Kenapa kau tidak mengambil risiko dan mencoba meyakinkan Belle bahwa Will bukanlah orang seburuk itu? Benar, Lira mendukung kata-kata Melody. Karena kau masih perawan, Belle tidak akan bisa mengetahui hubunganmu dengan Will. Ini adalah penyamaran yang sempurna untukmu. Bukankah kau senang karena kau masih suci? Ephemera mengangguk. Benar, Sana. Kaulah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kita bertiga sekarang adalah wanita William. Apa yang akan kita lakukan jika dia menghabisi kita semua? Melihat ketiga wanita itu menatapnya seolah-olah dia adalah harapan terakhir mereka, Sana berdiri dari sofa dan menuju pintu untuk melarikan diri. Sayangnya baginya, dia kalah jumlah dan diseret kembali ke sofa, oleh ketiga gadis itu, yang ingin membersihkan nama orang yang mereka cintai. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke benua Silvermoon, William menatap pohon dunia di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa pintu masuk dunia bawah ditemukan di dalam pohon dunia itu sendiri, yang memungkinkan siapapun untuk melakukan perjalanan ke alam orang mati dan berkomunikasi dengan mereka yang tinggal di sana. Saat ini, ayahnya, Maxwell, dan pohon dunia adalah satu dan sama. Dia hanya berharap ayahnya telah mendapatkan kembali kesadarannya, setelah membantu William mengubah seluruh ras peri menjadi Drows yang akan membantu remaja berambut hitam itu memperkuat pasukannya, dan melawan siapapun yang berani menghalangi jalan putranya. Petik 2. Ashe, Sidoni, Morgana, Chiffon, tunggu aku, gumam William lembut saat dia terbang menuju pohon dunia yang memegang jalan yang akan membawanya ke tempat istri-istri tercintanya berada. Bab 1272 biarkan dia pergi, atau aku akan membuatmu hamil sungguhan. Selamat datang kembali, Will, Arwen memeluk putranya erat-erat sebelum mundur. Untuk menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah memeriksa apakah ada luka di tubuhnya. Aku baik-baik saja, Ibu, komentar William. Aku tidak terluka atau apapun. Itu bagus. Aku mendengar dari Skyla bahwa kau menang melawan Felix dan Ahriman, tetapi aku tidak tahu detail pertempurannya. Bisakah kau menceritakannya padaku? William mengangguk. Dia sudah berencana untuk tinggal 1 atau 2 hari bersama Arwen sebelum pergi ke dunia bawah untuk mencari jiwa istri-istrinya dan Selin. Arwen mendengarkan dengan sabar saat William menceritakan kepadanya tentang pertempurannya dengan pewaris kegelapan serta dewa purba yang dia layani. Half-elf itu tidak memotong jalan ceritanya, memastikan dia memasukkan bagian ketika dia mengamuk selama pertempurannya dengan Akamanah. Ketika dia mengatakan bahwa separuh jiwanya telah bangkit untuk memberikan pukulan mematikan kepada dewa kegelapan primordial, Arwen sudah menangis karena kesedihan dan memeluk putranya erat-erat untuk kedua kalinya. Dia merasa seolah-olah hatinya hancur karena kesulitan yang telah dilalui William, dan dia tidak ada di sana untuk menawarkan dukungannya kepadanya selama masa-masa sulitnya. Remaja berambut hitam itu tidak menolak dan membiarkan ibunya memanjakannya sebanyak yang dia inginkan selama 1 jam berikutnya. Setelah itu, dia pergi ke mata air kehidupan untuk mengunjungi Asedia, serta tubuh istri-istrinya, dan melihat apakah mata air itu telah melakukan keajaiban bagi mereka. Ketika dia tiba di mata air itu, William menanggalkan semua pakaiannya dan berjalan ke dalamnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya terendam di dalam air, sampai dia menemukan peri yang sedang tidur, yang memeluk tubuh Chiffon seperti bantal peluk. William menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat pemandangan ini. Istri-istrinya yang lain juga memperlakukan Chiffon seperti bantal peluk, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya.
Untuk sementara, dia berjalan ke arah tubuh Ashe dan memegang tangannya dengan lembut. Half-elf itu terkejut ketika dia merasakan tangan mereka lembut, dan bahkan hangat saat disentuh. Sesaat kemudian, kesadaran lain menghantamnya, yang membuatnya buru-buru menempelkan telinganya ke dada Ashe untuk memastikan apakah dia benar atau salah. Detak jantung. William mendengarkan lagi dan lagi detak jantung kuat yang memberitahunya bahwa tubuh istrinya entah bagaimana, secara ajaib, hidup kembali. Dia pikir bahwa mata air kehidupan hanya akan mengawetkan tubuh mereka, tetapi dia salah besar dalam asumsinya. Mata air kehidupan bertanggung jawab untuk menopang pohon dunia, yang juga disebut pohon kehidupan. Ini adalah rahasia yang telah diwariskan dari satu saintes ke saintes lainnya, tetapi hanya mereka yang tahu fakta ini. Selain itu, bahkan jika tubuh yang sudah mati bisa kembali berfungsi setelah direndam dalam air panas dalam waktu yang lama, tidak akan ada gunanya jika jiwanya sudah hilang. Hal ini terjadi pada istri-istri William. Bahkan jika tubuh Ashe, Putri Sidoni, dan Chiffon bisa kembali berdetak, sehingga darah bisa mengalir di dalam tubuh mereka, mereka tidak lebih dari sekadar sekam hidup yang tidak memiliki jiwa di dalamnya. Namun, bagi William, ini sudah merupakan hal yang baik. Selama dia bisa mengembalikan jiwa istri-istrinya, mereka akan bisa berasimilasi dengan tubuh mereka yang hanya menunggu jiwa tuan mereka yang sebenarnya untuk kembali kepada mereka. Setelah memeriksa tubuh Ashe, William pergi untuk memeriksa tubuh Putri Sidoni selanjutnya. Semenit kemudian, half-elf itu menghela napas lega ketika dia mengetahui bahwa tubuhnya juga telah pulih seperti Ashe. Pangeran kegelapan itu kemudian menatap tubuh Chiffon, yang sekarang terbungkus rambut Asedia, membentuk kepompong. Jelas, si gelandangan yang malas dan tertidur itu tidak ingin bantal peluknya diambil darinya. Biar aku periksa tubuhnya dulu, kata William melalui telepati sambil mulai menusuk pipi Asedia. Atau kau lebih suka membiarkanku memeriksa tubuhmu dulu? Asedia tidak terpengaruh oleh kata-kata William, dan tetap pada posisinya, sambil memeluk bantal peluknya. Si peri half mendesah setelah melihat pemandangan ini, jadi dia menundukkan kepalanya dan berbicara kepada Asedia dengan suara paling jahat yang bisa dia kerahkan. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan menghamilimu. Si peri half kemudian mundur untuk melihat reaksi Asedia. Seperti yang dia duga, peri cantik itu membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan mengantuk. Keduanya saling menatap selama 1 menit penuh sebelum Asedia menutup matanya untuk terus memeluk si kurcaci kecil yang lembut, yang telah menjadi bantal favoritnya. Baiklah, terserah kau saja, kata William melalui telepati saat tangannya yang nakal menyelinap di balik pakaian Asedia yang hampir transparan yang menempel di tubuhnya. Alis elf yang malas itu bergerak sebentar saat half-elf itu mulai meraba-raba payudara kirinya, mencubit dan menjentikkan ujung merah muda yang mulai mengeras karena sentuhannya. Asedia tidak bergeming dan membiarkan William melakukan apapun yang diinginkannya. Baginya, menjaga bantal peluknya lebih penting daripada menghentikan remaja berambut hitam itu, yang sekarang memiliki senyum jahat di wajahnya, dari meraba-raba payudaranya. William berbaring di belakang Asedia dan kali ini, dia menggunakan 2 tangan untuk meraba-raba, dan meremas payudaranya yang pas dengan tangannya. Namun, apapun yang dilakukannya, Asedia tidak bergeming, dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Pangeran kegelapan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mendorong air di sekelilingnya, Asedia, dan Chiffon menjauh, menciptakan tempat yang kering di dalam mata air kehidupan. Ini peringatan terakhirmu, bisik William di telinga Asedia. Lepaskan dia, atau aku akan menghamilimu sungguhan. Karena satu-satunya hal yang kau lakukan adalah tidur, akan menjadi ide yang bagus untuk membiarkanmu membesarkan anakku di rahimmu, sementara aku pergi. Sesaat kemudian, peri yang sedang tidur itu menghadapinya dengan mata setengah terbuka. Bisakah kau? Tanya Asedia. Kau sudah lama menikah dengan istrimu dan kau hanya berhasil menghamili Selin, yang bahkan bukan istrimu. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Nada menantang Asedia membuat sudut bibir William melengkung. Alasan mengapa istri-istrinya tidak hamil adalah karena ia telah meminta Optimus untuk mengendalikan kejantanan benihnya untuk mencegah hal itu terjadi. Saat itu, ia telah membuka batasan ini karena ia ingin Selin hamil dengan anaknya, menjadikannya wanitanya. Sekarang setelah Donger telah menyatu dengan tubuhnya, ia bisa menghamili wanita manapun hanya dengan melepaskan benihnya di dalam rahim mereka. Atas permintaan William, Donger dan Optimus bekerja sama untuk mencegah William menjadi ayah dari wanita-wanita di kiri dan kanan sebagai pangeran kegelapan.
Inilah sebabnya meskipun Lyra telah menyimpan benihnya di dalam rahimnya hingga membengkak, membuatnya tampak seperti wanita hamil, dia tetap tidak dapat mengandung anak William karena pembatasan yang telah dia tetapkan pada dirinya sendiri. Apakah kamu yakin ingin hamil? William bertanya sambil membelai sisi wajah Asedia. Dunia ini tidak aman untuk membesarkan anak saat ini. Tapi, jika kamu menginginkannya, aku akan mewujudkannya. Bisakah kamu membesarkan anakku selama masa yang kacau ini? Setelah beberapa menit hening, Asedia melepaskan rambutnya dari tubuh Chiffon, memperlihatkannya kepada William untuk diperiksa. Jangan salah paham, kata Asedia. Aku tidak mengizinkanmu memeriksanya karena aku takut aku akan hamil dengan anakmu. Karena aku tidur di akar pohon dunia, aku bisa merasakan denyut nadi dunia. Dunia ini takut akan sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Sampai masalah ini terselesaikan, aku tidak ingin membesarkan anak kita ketika aku tidak dapat melindungi mereka dari hal-hal yang berada di luar kendaliku. William menundukkan kepalanya dan mencium bibir Asedia selama beberapa detik sebelum menariknya kembali. Aku percaya padamu, jawab William. Tapi, jangan salah paham. Aku akan membuatmu melahirkan anakku ketika semuanya sudah tenang. Untuk saat ini, jagalah semua orang tetap aman untukku. Kau bisa melakukan ini, kan? Asedia menganggukkan kepalanya, membuatnya mendapatkan ciuman lagi dari William. Setelah memeriksa tubuh Chiffon, sekarang giliran Asedia untuk diperiksa. Sebuah pemeriksaan di mana peri malas itu tidak memberikan perlawanan apapun, bab 1273 masalah terkini ras elf. Asedia memegangi bagian belakang kepala William, sementara William tidur nyenyak dengan kepala terbenam di dada wanita itu. William tidak melakukan apapun padanya selain mencium bibirnya, dan mengisap payudaranya sambil meminum darahnya. Keduanya memiliki kesepahaman tak tertulis satu sama lain, bahwa, meskipun mereka berdua menginginkan lebih, ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Sebenarnya, Asedia menggunakan sedikit keilahiannya untuk membuat William tidur nyenyak karena dia merasakan bahwa William tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Dosanya adalah dosa kemalasan, jadi dia bisa langsung tahu apakah seseorang bermalas-malasan atau tidak. Sebagian besar, half-elf itu terlalu sibuk untuk tidur dengan nyenyak, dan ini sangat membuatnya khawatir. William mungkin tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi jauh di dalam, dia sudah mendekati batasnya. Inilah sebabnya Asedia tidak ragu untuk memaksa half-elf itu tidur setelah dia selesai meminum darahnya. Ketika Arwen datang ke mata air kehidupan untuk memeriksa William, dia melihat William dan Asedia berpelukan, sementara mereka tenggelam di dalam air. Ibu yang penyayang itu mengacungkan jempol kepada Asedia, yang diabaikan Asedia sepenuhnya, berpura-pura tertidur. Beberapa jam kemudian, William akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencium belahan dada Asedia, meninggalkan bekas ciuman. Ini adalah caranya untuk kembali padanya setelah dia menggunakan keilahiannya untuk membuatnya tidur. Sebenarnya, William bisa saja menolak usahanya untuk membuatnya beristirahat, tetapi mengetahui bahwa dia melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dia memutuskan untuk membiarkan Asedia merawatnya, dan menikmati tidur yang menyegarkan dan tanpa mimpi. William tidak langsung melepaskan pelukan Asedia. Sebaliknya, dia memeluknya kembali dan mendengarkan detak jantungnya. Peri malas itu, pada gilirannya, membelai kepalanya dengan lembut seolah menepuk seorang anak kecil yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka tetap seperti ini selama beberapa menit lagi sebelum William dengan enggan menarik kembali, dan membawa Asedia ke permukaan mata air. Di sana, mereka saling berciuman beberapa kali lagi sebelum half-elf mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak menjanjikan sesuatu seperti, aku akan datang secepatnya, jadi tunggulah aku, karena itu akan menjadi hal terburuk yang bisa dikatakan kepada wanita yang telah menunggunya dalam waktu yang sangat lama. Sebaliknya, dia hanya menghujaninya dengan ciuman, dan mengatakan bahwa dia mencintainya karena itu sudah cukup untuk menyampaikan perasaannya kepadanya. Ketika William kembali ke permukaan, Arwen datang bersamanya untuk berbicara dengan ayahnya. Maxwell telah terbangun dari tidurnya beberapa hari yang lalu, jadi memungkinkan untuk berdialog dengannya. Ketika mereka tiba di pohon dunia, William menekan tangan kanannya ke batang pohon, dan memejamkan matanya. Saat berikutnya ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di dunia putih, di mana ayahnya, Maxwell, berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Aku punya ide mengapa kau datang menemuiku, tetapi untuk memastikan bahwa kita memiliki tujuan yang sama,
katakan padaku mengapa kau kembali ke benua Silvermoon, kata Maxwell. William menatap Maxwell saat ia mengatakan alasannya datang menemuinya. Aku ingin pergi ke dunia bawah, jawab William. Bisakah kau membantuku? Maxwell mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Ibumu dan aku memiliki hubungan khusus sehingga apapun yang ia dengar dan lihat, aku juga bisa mendengar dan melihat, jelas Maxwell. Kerja bagus dalam mengalahkan Felix dan anteknya Akamana. Mengenai Ahriman, ya, aku benci mengatakannya padamu tetapi dibutuhkan lebih dari sekadar membunuh Dewa Purba untuk membunuhnya. Bahkan jika tubuhnya hancur, jiwa ilahinya dapat meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. William mengangguk setuju dengan kata-kata ayahnya. Meskipun serangan yang ia lakukan kepada Ahriman mematikan, tidak ada jejaknya yang terlihat setelah pertempuran itu, sehingga ketiga Dewi, Eros, Astrid, dan Lisa, percaya bahwa Ahriman masih hidup. Baiklah, jangan bicarakan tentang dewa primordial itu. Ia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, jadi biarkan generasi mendatang yang mengurusnya. Maxwell mengganti topik pembicaraan sambil menatap putranya. Mari kita bicarakan tentang tujuan yang ingin kau capai dengan pergi ke dunia bawah. Jika kau bertanya apakah mungkin bagiku untuk membuka jalan menuju dunia bawah, maka jawabannya adalah ya. Namun, hanya itu. Aku hanya bisa membuka jalan yang mengarah ke dunia bawah. Mengenai bagaimana kau bisa benar-benar sampai ke tempat yang kau inginkan, kau harus mengurusnya sendiri. Aku mengerti. William mengangguk. Selama ada jalan, aku akan menemukannya. Maxwell tersenyum sambil berjalan ke arah putranya dan menepuk bahunya. Seperti yang diharapkan dari putraku, kata Maxwell. Jika bukan karena fakta bahwa Arwen adalah wanita yang sangat pencemburu, dan dipaksa menjadi satu dengan pohon dunia, aku mungkin sudah punya 4 istri sekarang. William menatap ayahnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sebagian dari dirinya ingin mengatakan, angka pemula, kepada ayahnya karena dia sudah jauh melampaui 10 kekasih. Namun, demi kedamaian keluarga, dia menutup mulutnya dan hanya menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa putranya adalah orang yang sangat pengertian dan mendukung, Maxwell memutuskan untuk memberitahunya 100 cara tentang bagaimana membuat gadis manapun jatuh cinta padanya. William mendengarkan ini, dan terus mengangguk seolah-olah dia sedang belajar banyak hal dari seorang ahli. Setelah Maxwell menyelesaikan sesi pelatihannya, dia memberitahu William bahwa dia perlu menunggu sampai tengah malam sebelum batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menjadi tipis, memungkinkannya untuk membuka jalan sebentar untuk menghubungkan kedua dunia. Karena masih punya beberapa jam lagi, pasangan ayah dan anak itu terus berbicara tentang masa depan. Aku tahu ini agak terlambat, tetapi apakah kau tertarik untuk memiliki adik laki-laki atau perempuan? Tanya Maxwell. William berkedip sekali lalu 2 kali sebelum menatap ayahnya dengan tatapan, apakah kau menggunakan narkoba, membuat ayahnya terkekeh. Aku sekarang bisa mewujudkan tubuh asliku keluar dari pohon dunia selama 1 atau 2 jam, kata Maxwell. Aku masih belum memberitahu ibumu tentang ini karena aku tidak ingin memberinya harapan palsu. Aku hanya bereksperimen setiap kali dia tidur. Kurasa ibu akan senang mengetahui bahwa kau bisa meninggalkan pohon dunia untuk beberapa saat. Aku yakin dia akan senang, tetapi sebaiknya kita rahasiakan saja untuk saat ini. Aku ingin memastikan tidak akan ada masalah saat aku memeluknya lagi. Half-elf itu tersenyum karena dia merasa kekhawatiran ayahnya cukup lucu. Jelas, ia tidak ingin terjadi hal buruk setelah bertahun-tahun tidak bisa memeluk wanita yang dicintainya, karena telah diasimilasi oleh pohon dunia. Aku mengerti, jawab William. Aku akan merahasiakannya darinya. Maxwell menepuk bahu William dengan gembira seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Hebat, seperti yang diharapkan dari anakku. Setelah beberapa menit, William membuka matanya dan kembali ke dunia nyata. Arwen yang berdiri di sampingnya menatapnya dengan tatapan penuh harap. Sebenarnya, ia cukup khawatir Maxwell tidak akan bisa membantu William dengan tujuannya untuk pergi ke dunia bawah. Tetapi setelah remaja berambut hitam itu meyakinkannya bahwa ayahnya akan membantunya, peri cantik itu memeluk putranya dengan gembira. Jelas, ia juga ingin berbicara dengan istri-istri William, yang jasadnya telah terbaring damai di dalam mata air kehidupan. Tiba-tiba, beberapa peri muncul di hutan suci, termasuk Putri Eowyn. Kini setelah pertempuran melawan pewaris kegelapan berakhir, sebagian besar dari mereka merasa lega karena ras mereka tidak lagi dalam bahaya. Namun, tidak ada satupun peri yang kembali ke wujud asli mereka,
karena William ingin memastikan tidak ada satupun dari mereka yang tidak menaati perintahnya. Namun, ia meyakinkan mereka bahwa ia akan mengembalikan mereka ke wujud asli mereka setelah 5 tahun, atau saat kematian Ahriman dipastikan. Hingga saat itu, para peri akan tetap menjadi Drow dan mengikuti perintah William. Bagi para peri, 5 tahun bukanlah apa-apa. Mereka adalah ras yang berumur panjang, jadi pemahaman mereka tentang waktu berbeda dengan manusia. Selama William menepati janjinya, mereka tidak akan melanggar perintahnya, dan mengikuti jejaknya kemanapun ia pergi. Selamat siang, Yang Mulia. Putri Eowyn membungkuk hormat kepada remaja berambut hitam yang kini telah menjadi kaisar kekaisaran Ainsworth. Karena itu, Putri Peri memperlakukannya dengan cara yang sesuai dengan statusnya. Eowyn, William mengangguk singkat kepada Putri Peri. Apa yang membawamu ke sini? Yang Mulia, saya datang ke sini untuk menanyakan apakah aman untuk mengembalikan anak-anak peri ke wilayah mereka karena pertarungan melawan pewaris kegelapan telah berakhir, jawab Putri Eowyn. William mengusap dagunya sambil merenungkan jawaban atas pertanyaan ini. Meskipun pertarungannya dengan Felix telah berakhir, dia masih akan bertarung melawan Ordo Suci Cahaya, dan dia tidak yakin apakah mereka akan menyerang benua bulan perak atau tidak. Karena dia juga penguasa sementara para Drow, terserah padanya apakah dekrit darurat militer akan dicabut, sehingga semua anak peri dapat kembali ke kampung halaman masing-masing. Kematian Ahriman masih belum dipastikan, jadi masih terlalu dini untuk berpikir bahwa pertempuran sudah berakhir, jawab William setelah mempertimbangkan dengan saksama. Untuk saat ini, biarkan mereka tinggal di tempat penampungan selama 3 bulan lagi. Jika tidak terjadi apa-apa selama waktu itu, Anda dapat memberi perintah agar mereka kembali ke kampung halaman mereka. Sesuai keinginan Anda, Yang Mulia, Putri Eowyn menundukkan kepalanya dengan hormat. Di samping Putri Peri, perlu tetap diam dan menundukkan kepalanya. William telah mengizinkannya untuk tetap berada di sisi Putri Eowyn sebagai pelindungnya, untuk memastikan keselamatannya. Meskipun dia masih menyimpan dendam terhadap William, dendamnya tidak lagi sekuat dulu. Sebagian dari ini adalah fakta bahwa Half-Elf telah berjuang demi ras tersebut, dan menyingkirkan mereka dari ancaman Felix dan Ahriman. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dariku, Eowyn? Tanya William. Dia sudah lama berhenti memanggil Eowyn, Putri Eowyn, karena dia perlu bertindak sebagai seseorang yang memiliki sikap seperti seorang kaisar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa bawahannya akan memahami peran yang dimainkannya, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan pangkat dan tanggung jawab baru tuan mereka. Ya, jawab Putri Eowyn. Terima kasih atas waktu Anda, Yang Mulia. William mengangguk singkat kepada sang putri sebelum berbalik untuk membuka portal yang akan membawanya ke wilayah 1000 binatang. Jalan menuju dunia bawah akan terbuka dalam beberapa jam, jadi dia memutuskan untuk membuat beberapa persiapan menit terakhir sebelum memasuki wilayah yang hanya milik orang mati, tempat Dewa Kematian seharusnya tinggal. Putri Eowyn melirik sosok William yang menjauh dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sebenarnya dia ingin mengatakan lebih banyak hal kepada Half-Elf itu, tetapi setelah melihat reaksinya, dia tahu bahwa dia tidak berminat untuk berbicara tentang politik. Sebenarnya, keluarga kerajaan dan Dewan Peri telah kehilangan kekuasaan untuk membuat keputusan terkait urusan ras peri. Mereka hanya menerima perintah dari William, yang memegang kekuasaan untuk mengangkat kutukan dari tubuh mereka. Namun, Half-Elf tidak selalu ada untuk mengawasi ras peri, karena itu, dia ingin memintanya untuk mendelegasikan seseorang yang akan menangani urusan kerajaan peri, dan memberi mereka rasa aman di masa-masa sulit ini. Kurasa aku harus berbicara dengan Tuan terlebih dahulu dan membiarkannya menangani ini, pikir Putri Eowyn sambil melirik Arwen, yang saat ini sedang berkomunikasi dengan pohon dunia. Meskipun Pangeran Kegelapan adalah eksistensi yang perkasa, dia sangat peduli dengan keluarganya, dan Putri Eowyn berharap Arwen akan membantu mereka mengatasi masalah saat ini yang dihadapi seluruh ras mereka saat ini 1274 sialan. Berhentilah membebaniku dengan tanggung jawab. Setelah makan malam, Arwen berbicara dengan William tentang banyak hal. Ini termasuk keadaan terkini benua bulan perak. Sebenarnya, setelah Dewan dibubarkan, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memutuskan berbagai hal bagi ras peri. Bahkan keluarga kerajaan tidak dapat memutuskan apapun karena takut William mungkin bersin ke arah mereka dari jarak ribuan mil. Singkatnya, tidak seorang pun, selain peri setengah, yang dapat mendikte apa yang dapat dilakukan para peri. Itu sendiri tidak masalah,
tetapi ada satu masalah. William tidak selalu berada di benua bulan perak, dan dia tidak tertarik untuk menjalankan kerajaan dan kekaisaran, yang menyebabkan masalah saat ini. Siapa yang akan mengambil keputusan ketika Pangeran Kegelapan tidak dapat ditemukan? Ini adalah pertanyaan yang dimiliki oleh semua anggota keluarga peri tingkat tinggi, karena setiap orang biasanya hanya mendengarkan apapun yang dikatakan oleh leluhur mereka. Aku adalah orang suci pohon dunia dan tugasku adalah menjaga ayahmu, kata Arwen. Lagi pula, aku tidak cocok untuk mengemban tanggung jawab besar. Ayahku, kakekmu yang tidak berguna, dapat bertindak sebagai pengurus, tetapi karena mengenalnya, dia akan melakukannya dengan setengah hati. Jika saja kakekmu, James, ada di sini, aku yakin semuanya akan berjalan lancar, tetapi karena dia pergi entah kemana, kita hanya bisa menunggumu membuat keputusan, dan kita berdua tahu bahwa kamu tidak suka melakukan itu selama seluruh ras peri, kan? William menganggukkan kepalanya. Karena dia tidak berniat menangani urusan kekaisaran Ainsworth atau benua iblis, dia menyerahkan semuanya kepada Nissa. Half-elf itu percaya bahwa meskipun gundik rahasianya sangat cakap, mengendalikan kekaisarannya, serta alam iblis, sudah membuatnya kewalahan. Menambahkan lebih banyak hal hanya akan membuat keadaan menjadi tidak terkendali, jadi half-elf itu memutuskan untuk menempatkan seorang pemimpin boneka yang akan memimpin ras elf. Suruh Eowyn menjadi pengurus sementara ras elf, dan jadikan kakekku, Aenarion, menterinya, komentar William. Aku yakin mereka berdua akan baik-baik saja saat aku tidak ada. Arwen menganggukkan kepalanya karena saat ini adalah tindakan terbaik. Meskipun Putri Eowyn masih jauh dari menjadi raja, ia telah mengalami banyak kesulitan, yang memungkinkannya menemukan solusi untuk sebagian besar masalah yang dihadapi ras peri. Setelah berdiskusi dengan Arwen tentang rincian akhir rencana tersebut, William menggunakan otoritas pohon dunia untuk mengirim pesan kontinental ke setiap drow dan peri yang tinggal di benua bulan perak. Sejak hari ini, aku mendelegasikan putri keempat, Eowyn Elbereth Niena, sebagai pengurus benua Silvermoon, William menyatakan. Ucapannya adalah ucapanku, dan siapapun yang berani menentang atau memanipulasi ucapannya, dengan cara apapun, akan menerima hukuman mati yang paling berat. Orang yang akan membantunya melaksanakan tugasnya sebagai pengurus tanah ini tidak lain adalah kakekku, Aenarion. Aku berharap kalian semua mengikuti kata-kata mereka, karena mereka yang tidak melakukannya akan menyesalinya selama sisa hidup mereka yang menyedihkan dan panjang. Setelah pidato William berakhir, semua drow, serta anggota keluarga kerajaan, tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan putri peri cantik yang telah menangani evakuasi anak-anak peri seorang diri sebelum perang dimulai. Mereka cukup terkesan dengan bagaimana Putri Eowyn melakukannya, dan mereka mulai berpikir bahwa dia mungkin dapat memimpin mereka, atas nama peri setengah yang biasanya tidak terlihat. Aenarion, yang sedang menghisap pipanya di luar kediaman utama keluarga mereka, hampir tersedak setelah mendengar kata-kata William. Sial, berhentilah memaksakan tanggung jawab padaku. Aenarion berteriak ke langit, aku sudah tua, aku ingin pensiun. Sayangnya, William, begitu juga Arwen, terlalu jauh untuk mendengar keluhannya. Bahkan jika mereka dekat, mereka akan mengabaikannya begitu saja, memaksanya untuk bekerja tanpa mempedulikan perasaannya. Jika James ada di sana, dia akan mendecak lidahnya, dan menggoyang-goyangkan jarinya ke arah kakek William yang lain, yang bahkan tidak memiliki sepersepuluh pun rasa tidak tahu malunya. Kamu sudah setua ini, dan kamu masih tidak tahu cara menipu orang. Memalukan sekali. Itulah komentar James terhadap Aenarion jika dia masih di Hestia. Sayangnya, bandit Tualon telah kembali ke Void dan melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi berbagai alam yang saat ini sedang diserbu oleh pasukan kehancuran. Putri Eowyn, yang baru saja melihat dan mendengar pernyataan William, merasakan perasaan rumit muncul di hatinya. Dialah yang berbicara kepada tuannya, Arwen, tentang masalah yang melanda ras mereka. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan berpikir bahwa hanya beberapa jam setelah itu, dia akan didelegasikan sebagai pelayan seluruh benua Silvermoon. Putri Eowyn ingin menangis karena William secara tidak bertanggung jawab melemparkan tanggung jawab sebesar itu kepadanya tanpa berkedip. Untungnya, jiwa malang lainnya telah ditugaskan untuk membantunya, yaitu kakek William, Aenarion, yang saat ini sedang mengutuk cucunya yang tidak baik. Jika Paus tahu betapa santainya William memperlakukan domain di bawah kendalinya, dia mungkin akan batuk seteguk darah dan mencekik half-elf karena tidak berguna. Jika semua wilayah itu miliknya,
dia pasti akan menggunakan segala daya yang dimilikinya untuk memastikan bahwa setiap sumber daya dan tenaga manusia milik tanah itu benar-benar berada di tangannya. Yang tidak diketahui oleh putri peri yang cantik dan peri setengah baya itu adalah bahwa William sedang tertawa jahat di dalam hatinya, setelah dia selesai melemparkan tanggung jawab kepada mereka berdua. Meskipun banyak yang mungkin berpikir bahwa keputusannya agak tiba-tiba, dia telah memikirkannya dengan keras, dan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah skenario terbaik untuk benua bulan perak. Meskipun mereka telah diubah menjadi draw olehnya, William yakin bahwa para peri tidak menginginkan seorang peri setengah untuk memerintah mereka. Karena itu masalahnya, mereka akan dengan sukarela mengikuti perintah Putri Eowyn, bahkan jika dia hanya seorang boneka yang mengikuti perintah William. Meskipun Pangeran Kegelapan masih menjadi orang yang memberi perintah, mereka dengan senang hati akan menutup mata terhadap ini, dan berpura-pura bahwa perintah itu datang dari sang putri, yang memiliki darah peri murni. Mungkin terlihat dan terdengar bodoh dari sudut pandang orang luar, tetapi bagi para peri yang peduli dengan warisan mereka, ini sudah cukup untuk membuat mereka puas, dan memungkinkan benua bulan perak berfungsi dengan baik bahkan jika William pergi bab 1275 dia sama sekali tidak mirip dengannya. Dia mirip dengannya. William duduk di depan pohon dunia dalam posisi teratai. Dia telah bermeditasi selama beberapa jam terakhir, sambil menunggu tengah malam agar dia dapat memasuki dunia bawah. Ayahnya, Maxwell, telah memberitahunya bahwa dia hanya dapat membuka jalan, tetapi bagaimana William akan mencapai tujuannya, itu semua tergantung pada kemampuannya. Menggunakan ingatan pohon dunia, Maxwell memberitahu William hal-hal yang perlu dia ketahui tentang dunia bawah. Pertama-tama, dia tidak boleh memakan apapun yang berasal dari dunia itu. Kedua, ketika dia meninggalkannya, dia tidak boleh menoleh ke belakang, tidak peduli siapa atau apa yang memanggilnya. Selama dia mampu memenuhi kedua syarat ini, dia akan dapat kembali ke dunia orang hidup, tanpa menderita efek samping apapun dari perjalanannya ke dunia bawah. Petik 2. Sudah hampir waktunya. Suara Maxwell bergema di dalam lautan kesadaran William, mendorong half-elf itu untuk mengakhiri meditasinya dan membuka matanya. Pintu masuk ke dunia bawah hanya akan terbuka selama 10 tarikan napas, kata Maxwell dengan sungguh-sungguh. Begitu terbuka, bergegaslah. Pohon dunia hanya dapat membukanya sebulan sekali. Namun, jika kau gagal memasukinya malam ini, kau harus menunggu setahun penuh sebelum dapat mencoba lagi. Mengenai bagaimana kau akan kembali, kau harus mencari jawabannya sendiri. Ini hanya perjalanan satu arah. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia telah meninggalkan Soleil bersama ibunya. Satu-satunya masalah adalah apakah ia akan dapat melakukan perjalanan dari dunia bawah ke negeri orang hidup, dengan metode ini. Saat half-elf itu menganggukkan kepalanya, awan badai gelap menutupi langit bertabur bintang di atas kepalanya. Petir berderak, dan guntur bergemuruh. Struktur dunia terkoyak dengan paksa saat lorong menuju dunia bawah muncul di dasar pohon dunia. Sedetik kemudian, sambaran petir hitam melewati portal, meninggalkan hutan suci. Tidak butuh waktu lama sebelum portal itu tertutup lagi. Awan gelap yang menutupi langit menghilang, membiarkan bintang-bintang yang indah bersinar di atas tanah. Semuanya kembali ke keadaan damai, membuat apa yang terjadi sebelumnya tampak seperti khayalan belaka. Arwen menatap ke tempat di mana putranya menghilang dengan tangan disilangkan di dadanya. Dia tahu bahwa ini bukan usaha biasa, dan nyawa William mungkin terancam, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk mencoba membujuknya, atau menghentikannya pergi. Arwen suka, percaya bahwa putranya akan mampu membawa kembali keempat wanita yang sangat mencintainya sehingga Ahriman membunuh mereka karena mencoba menyelamatkannya selama pertempuran di dalam domainnya. Jaga dirimu baik-baik, Will, gumam Arwen sambil mengatupkan kedua tangannya dalam posisi berdoa. Aku, dan mereka yang peduli padamu, akan menunggu kepulanganmu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William melewati terowongan yang terus berubah. Jika orang biasa melintasinya, mereka akan kesulitan untuk maju karena jalannya berputar ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke tengah. Half-elf itu yakin bahwa dia sudah terbang selama 1 jam, namun, jalan di depannya tampak tak berujung. Akhirnya, saat jam kedua berlalu, William melihat cahaya merah di kejauhan. Saat dia mendekati tujuannya, dia menyadari bahwa cahaya merah kecil yang dilihatnya sebenarnya adalah sungai api. Saat dia melangkah keluar dari terowongan yang dilaluinya,
kakinya langsung mendarat di tepi sungai, membuatnya merasa seolah-olah baru saja melompat dari truk yang melaju kencang. Untungnya, dia lebih kuat dari manusia biasa, atau dia mungkin akan jatuh ke tanah dan berguling ke arah sungai yang menyala-nyala. William tidak benar-benar tahu apakah dia akan terbakar jika dia jatuh di atasnya, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu luang untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan ini. Saat William mengamati sekelilingnya, mencari cara untuk melanjutkan perjalanannya, dia melihat sebuah panggung kayu kecil di kejauhan, tempat beberapa orang sedang mengantre. Itu tampak seperti pelabuhan tua yang bobrok yang dapat dengan mudah runtuh kapan saja. Namun, Half-Elf merasa bahwa ini adalah tempat yang harus dia tuju jika dia ingin melanjutkan perjalanannya ke dunia bawah. Ketika dia hanya beberapa meter dari pelabuhan, orang-orang yang mengantre menatapnya dengan melotot. "Tunggu, aku kenal kamu," teriak seorang iblis yang kehilangan telinga. "Kamu pangeran kegelapan terkutuk yang menyerang perkemahan kita di Kekaisaran Elun." "Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, dia memang terlihat seperti orang itu." "Bodoh. Dia tidak terlihat seperti dia. Dia adalah dia. Hahaha. Jadi, kamu juga mati." Sungguh lelucon. Tampaknya pada akhirnya, Felix dan Ahriman yang tertawa terakhir. Semua iblis yang mengantre mulai tertawa. Mereka adalah para iblis yang telah tewas dalam perang, dan meskipun mereka tidak menyukai Felix, mereka juga membenci siapapun yang bermarga Ainsworth. Eve adalah pengecualian. Semua orang mencintainya, dan bahkan para iblis yang telah berjuang keras memperlakukannya dengan hormat. William mengabaikan ejekan mereka, dan hanya melihat barisan panjang jiwa di kejauhan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengantre, atau dia harus menghajar habis para iblis yang berada di barisan depan, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari kesulitan membuang-buang waktu. Tepat sebelum Half-Elf hendak membuat keputusan, suara bel berbunyi di kejauhan. Perlahan tapi pasti, sebuah perahu mulai muncul di sungai yang berapi-api. Di atasnya ada seseorang yang mengenakan jubah hitam, dan memegang lentera yang menyala di tangannya yang renta. Remaja berambut hitam itu telah membaca, dan mendengar, cerita tentang makhluk yang mengangkut orang mati ke dunia bawah. Half-Elf itu tidak ragu dalam benaknya bahwa jika dia ingin bersatu kembali dengan istri-istrinya, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menaiki perahu, dan entah bagaimana meyakinkan tukang perahu untuk membawanya ke tempat yang dia inginkan. Sebuah perjalanan yang akan mengguncang fondasi dunia bawah, akan segera dimulai bab 1276 lingkaran pertama neraka. Saat perahu mendekati dermaga tua yang bobrok, semua jiwa yang mengantre menjadi bersemangat. Sebelumnya mereka merasa berani saat mengolok-olok William, tetapi di hadapan tukang perahu, yang akan mengantar mereka ke tujuan akhir, kecemasan dan ketakutan mulai merasuki hati mereka. Saat perahu berlabuh di dermaga, makhluk yang tingginya hampir 3 meter, dan mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, mengangkat lentera di tangannya. "Aku hanya akan mengangkut 100 jiwa dalam satu waktu," kata tukang perahu. "Dalam setengah jam, tukang perahu lain akan datang untuk mengambil rombongan berikutnya, jadi kalian semua, pastikan untuk mengantre dengan benar." William ingin menyerobot antrean, tetapi sebelum dia bisa melaksanakan rencana ini, iblis yang ada di sampingnya mulai membuat keributan, menarik perhatian tukang perahu yang sedang mengawasi jiwa-jiwa yang menaiki perahunya. "Dasar bajingan, kenapa kau menyerobot antrean? Dasar rakyat jelata yang bahkan tidak bisa berbaris dengan benar. Bukankah orang tuamu mengajarkanmu tentang sopan santun dan perilaku yang benar? Cek, hanya karena kau lebih tampan dariku, kau pikir kau bisa melanggar aturan. Tidak di bawah pengawasanku, playboy. Apa pangeran kegelapan? Yang kulihat hanyalah pangeran pemotong antrean. Kau harus malu, kawan." Para iblis membuat begitu banyak kegaduhan sehingga William sangat tergoda untuk membakar jiwa mereka sampai tidak ada yang tersisa dengan api kegelapannya. Namun, ia ragu untuk melakukannya karena ia mungkin melanggar beberapa aturan tidak tertulis di dunia bawah, dan itu mungkin menghalangi tujuannya untuk mencari istri-istrinya. Karena itu, Half-Elf bertahan dan hanya berdiri dengan tangan disilangkan di dadanya, sementara para iblis mengejeknya. "Apa yang terjadi di sini?" Sang tukang perahu mendekat sambil masih memegang lentera di tangannya. "Tuan, rakyat jelata ini mencoba memotong antrean," teriak salah satu iblis. "Tidak bisakah kau katakan padanya bahwa dia harus berbaris dengan benar? Kau tahu, seperti yang dilakukan orang beradab. Hanya karena dia lebih tampan dariku,
dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Teriak iblis lainnya, aku percaya pada kesetaraan. Aku katakan bahwa dia harus mengikuti aturan dan berbaris seperti yang lain. Benar sekali, jangan menyerobot antrean, kami tidak akan goyah. Lolita, jangan sentuh. Setelah berteriak selama semenit, si tukang perahu akhirnya merasa cukup dan mengangkat tangannya yang kurus kering untuk membungkam semua orang. Berhenti membuat keributan, teriak si tukang perahu. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Rumah lelang, dunia bawah punya aturan, dan siapapun yang melanggar peraturan itu akan dihukum. Sang tukang perahu kemudian melirik ke arah peri setengah itu sebelum mengarahkan tangan bertulangnya ke wajahnya. Untuk kejahatan mencoba menyerobot antrean, kau akan ikut denganku, kata sang tukang perahu. Jika kau menolak, kau akan dipenjara selama 100 tahun sebelum kau bisa memasuki siklus reinkarnasi. Para iblis yang mendengar ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Mereka bahkan mencibir pada half-elf itu dengan beberapa bahkan berkata, pantas saja kau. William mengabaikan semua kepicikan ini dan memutuskan untuk mengikuti tukang perahu tanpa menolak. Ia masih belum tahu aturan dunia bawah, jadi ia mengikuti makhluk di depannya, dan bersikap baik untuk sementara waktu. Setelah membawa William ke atas perahu, bersama dengan 99 jiwa lainnya, tukang perahu mengangkat lentera di tangannya, memberi isyarat bahwa perahu itu sudah penuh. Sesaat kemudian, suara bel terdengar di kejauhan, dan perahu itu akhirnya berangkat dari dermaga, meninggalkan puluhan ribu jiwa di belakang, menunggu tukang perahu berikutnya tiba untuk membawa mereka ke tujuan akhir mereka. William berdiri di atas perahu dan menatap sungai yang berapi-api di sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, jiwa hitam akan muncul ke permukaan dan mengeluarkan ratapan sedih yang membuat jiwa-jiwa lain di perahu menggigil. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah melakukan kejahatan berat saat mereka masih hidup, dan mereka akan menghabiskan belasan tahun, terperangkap di dalam sungai, sebelum mereka dibawa ke tingkat berikutnya di dunia bawah, di mana mereka akan menerima hukuman berikutnya, tergantung pada sifat kejahatan yang mereka lakukan. Setelah perjalanan 2 jam, perahu akhirnya mencapai tujuannya, yaitu pelabuhan lain. Pelabuhan khusus ini, secara umum, terawat dengan baik, dan tampak jauh lebih baik daripada pelabuhan tua yang bobrok tempat mereka berangkat 2 jam lalu. Kalian semua turun, perintah sang tukang perahu. Tempat ini disebut limbo. Kalian dapat tinggal di sini selama yang kalian suka. Jika kalian ingin pergi dan memasuki siklus reinkarnasi, pergilah ke salah satu dari orang-orang yang memegang plakat di sana. Mereka adalah staf di dunia bawah yang akan membantu kalian menyeberang ke siklus reinkarnasi. Perhatikan bahwa Anda perlu membayar Hell Credits untuk mempercepat proses reinkarnasi Anda, jadi pastikan untuk mendengarkan saran mereka dengan benar tentang cara mendapatkan kredit. Sang tukang feri menunjuk ke arah tempat beberapa pria dan wanita memegang plakat dengan berbagai kata tertulis di dalamnya dalam berbagai bahasa. Karena penasaran, William menyipitkan matanya dan melihat salah satu plakat yang dipegang oleh seorang wanita cantik dengan kedua tangan untuk melihat jenis layanan apa yang mereka tawarkan. Saya mengalami disfungsi ereksi, majulah. Saya akan menyembuhkan Anda dengan kuiki. William berkedip saat melihat plakat itu untuk kedua kalinya karena dia pikir dia salah baca. Namun, setelah membacanya 3 kali lagi, dia akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan penglihatannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke wanita cantik lain yang sedang memegang plakat lain yang hanya berjarak 3 meter dari plakat yang pertama kali dia lihat dan membaca kata-kata yang tertulis di atasnya. Ejakulasi dini. Jangan khawatir, berbahagialah. Kamu tidak sendirian. Half-elf itu tidak turun dari perahu karena sang tukang perahu menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Selain itu, dia tidak berniat untuk mengantre di salah satu tempat itu, karena dia tidak datang ke dunia bawah untuk memasuki siklus reinkarnasi. Ketika jiwa terakhir telah meninggalkan perahu, sang tukang perahu sekali lagi mengangkat lenteranya, membuat perahu meninggalkan dermaga, dan bergerak lebih dalam ke dunia bawah di sepanjang sungai api, membawa half-elf yang telah memasuki dunia bawah meskipun dia masih sangat hidup 1277 L. Dapatkan pekerjaan sempurna untuk Anda. 1 jam kemudian, perahu berhenti di tempat yang tampak seperti pulau kecil yang terletak di tengah badan sungai api yang menyerupai danau. Di pulau itu terdapat sebuah rumah kecil berlantai 2 yang tampak tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan bagian lain dari sungai neraka yang berapi-api. Meski begitu, di mata William, itu adalah hal normal pertama yang dilihatnya setelah memasuki dunia bawah.
Ikutlah denganku, kata si tukang perahu saat turun dari perahunya. Ia bahkan tidak peduli untuk melihat William karena si half-elf tidak punya tempat lain untuk dituju kecuali mengikutinya ke dalam rumah. Sesaat kemudian, si half-elf mendapati dirinya duduk di sofa yang nyaman, dan memegang secangkir teh. Di depannya ada sepiring kecil kue. Meskipun ia tidak menduga situasi ini, ia tidak akan mengeluh tentang hal itu, dan hanya menyeruput tehnya, dan memakan beberapa kue untuk menghabiskan waktu. Ia tidak tahu mengapa si tukang perahu membawanya ke tempat ini, tetapi karena ia tidak punya tempat lain untuk dituju, mungkin lebih baik membuat dirinya nyaman. Beberapa menit kemudian, Ferryman setinggi 3 meter itu kembali sambil memegang sepiring biskuit di tangannya. Setelah meletakkannya di atas meja, ia melepaskan tudungnya, dan William yang hendak memakan kue lainnya menatap Ferryman dengan kaget, menjatuhkan kue di tangannya. Sosok berjubah setinggi 3 meter itu menyusut hingga seorang gadis kecil yang menggemaskan, yang tingginya hanya sedikit lebih dari 3 kaki, berdiri di hadapannya. Hah, mengenakan seragam Ferryman sangat melelahkan, kata suara seperti anak kecil. Hei, kamu orang yang hidup, kan? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? William tidak dapat langsung menjawab karena dia masih tidak percaya dengan matanya. Ferryman setinggi 3 meter, yang tampak begitu menakutkan beberapa saat yang lalu, telah berubah menjadi kecantikan seperti boneka, yang tampaknya hanya setinggi sekitar 3,5 kaki. Tapi, itu hanya sebagian dari apa yang membuat William terkejut. Dia telah melihat gadis itu sebelumnya, dan itu tidak lain adalah halfling yang dia lihat dalam mimpinya. Kecantikannya yang hampir sempurna sungguh surrealis, bahkan Putri Sidoni pun tampak sedikit pucat jika dibandingkan dengannya. Dia memiliki kepolosan seperti yang dimiliki Chiffon, namun, William percaya bahwa gadis di depannya telah melihat lebih banyak kengerian daripada yang pernah dilihatnya dalam kedua hidupnya. Ada apa? Gadis itu berkedip bingung. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Tidak, jawab William setelah pulih dari keterkejutannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa tukang perahu akan menjadi seseorang semanis dirimu. Kau adalah orang kedua yang mengatakan itu padaku. Gadis itu terkikik saat dia menatap William dengan rasa ingin tahu yang besar. Half-elf adalah manusia hidup kedua yang dia lihat di dunia bawah, dan dia cukup penasaran tentang bagaimana William berhasil memasuki domain mereka. Aku rasa orang pertama yang memberitahumu itu adalah orang tuamu, kata William. Ya, ayahku. Dia pasti ayah yang baik. Ya, ayahku adalah yang terbaik, kedua setelah nenekku. Benarkah? William tersenyum saat melihat si cantik ceria dan seperti boneka di depannya. Kau pasti sangat menyukai nenekmu jika ayahmu hanya yang terbaik kedua. Gadis itu sekali lagi terkikik dan menatap William dengan tatapan, bukankah itu sudah jelas? Namaku Erinis, kata gadis itu. Siapa namamu? William? Jawab William. Kau bisa memanggilku Will. Oke, Will. Kau masih hidup, kan? Ya, Erinis menatap William dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke wajah tampannya. Jadi, Will, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Erinis. Ketika aku melihatmu tadi, kupikir aku hanya berkhayal, tetapi setelah melihat lebih dekat, aku bisa tahu bahwa kau bukan bagian dari dunia bawah. Apakah kau berakhir di sini secara tidak sengaja? Jika ya, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau sampai di sini? Aku ingin pergi ke dunia orang hidup juga. Kau ingin pergi ke dunia orang hidup? William bertanya balik. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini karena jalan yang diambilnya menggunakan kekuatan pohon dunia adalah perjalanan satu arah. Maxwell telah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa untuk kembali ke Hestia, dia harus menemukan jalannya sendiri dengan caranya sendiri. Ya, jadi, katakan padaku bagaimana kau berakhir di sini. Aku juga ingin pergi ke sana. Erinis memegang tangan kanan William, dengan kedua tangannya, saat dia menatapnya dengan mata penuh kegembiraan. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun, jadi bawa aku kembali ke permukaan. Tatapannya yang penuh kerinduan dan penantian membuat William merasa sedikit canggung. Karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Pada akhirnya, Half-Elf memutuskan untuk memberitahu gadis kecil itu kebenaran tentang mengapa dia datang ke dunia bawah, membuat mata gadis itu berbinar seolah-olah dia bertemu dengan pangeran menawan dari dongeng. Aku pernah bertemu gadis-gadis ini sebelumnya, dan aku tahu di mana mereka berada, kata Erinis sambil masih memegang tangan William. Tapi,
Aku tidak bisa membawamu ke sana karena kamu masih hidup, dan ayahku mungkin akan marah padaku. Dia baru saja mengizinkanku menjadi tukang kapal sehingga aku bisa mendapatkan beberapa kredit neraka untuk barang-barang yang aku pesan secara daring di Amazon, yang merupakan anak perusahaan dari Godshop. Aku tidak ingin dihukum, jadi aku tidak bisa membawamu ke sana secara pribadi. William mendesah dalam hati setelah Erinis memastikan bahwa istri-istrinya memang ada di dunia bawah. Namun, masalahnya adalah bahwa area tempat mereka berada dibatasi, dan tidak dapat diakses dengan cara biasa. Setelah mengajukan lebih banyak pertanyaan, Erinis memberitahu William bahwa wanita-wanita yang dicarinya tidak berada di tempat yang sama, dan tersebar di berbagai lapisan dunia bawah. Menurut si cantik bak boneka, dunia bawah memiliki 12 lapisan, yang mereka sebut sebagai lingkaran. Lingkaran pertama disebut limbo. Ini adalah tempat berkumpulnya roh-roh orang mati sebelum mereka dikirim ke siklus reinkarnasi. Bergantung pada beratnya dosa yang mereka tanggung, mereka perlu menghabiskan beberapa tahun untuk mendapatkan kredit neraka guna melunasi kejahatan yang telah mereka lakukan saat mereka masih hidup. Mereka yang dosanya jauh melampaui norma akan langsung dibuang ke sungai api, tempat mereka akan menghabiskan beberapa tahun sebelum mereka dijemput dan dikirim ke neraka. Di sana, para dewa yang mengelola neraka akan menghadapi mereka. Dunia bawah, surga, dan neraka saling terkait erat, kata Erinis dengan sikap seperti orang bijak. Dunia bawah lebih seperti sebuah hub, tempat orang mati dikirim ke neraka atau surga, tergantung pada karma masa lalu mereka. Namun, karena lapisan bawah lebih dekat ke neraka, bisa dibilang mereka juga bagian dari neraka. Sungai neraka mengalir ke lingkaran ke-6, dan dari sana, mengalir ke neraka, tempat para anggota Ars Bhutia berkuasa. Aku belum pernah ke neraka sebelumnya, tetapi suatu hari nanti, aku ingin berkunjung ke sana juga. Tapi pertama-tama, aku ingin pergi ke dunia orang hidup. Erinis mendesah, dan wajahnya yang menggemaskan tampak begitu sedih sehingga bahkan William tersentuh oleh betapa tulusnya keinginannya untuk pergi ke dunia permukaan. Meskipun aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu, kau bebas untuk ikut denganku kembali ke dunia orang hidup setelah aku menyelamatkan istri-istriku dari tempat ini, kata William, membuat si cantik seperti boneka itu menatapnya dengan harapan baru. Itu kesepakatan. Erinis melompat-lompat sambil masih memegang tangan William. Baiklah, meskipun aku tidak bisa mengantarmu ke tempat mereka, aku akan memberitahumu jalan pintas untuk sampai ke sana. Benarkah? Tapi pertama-tama, kita harus meninggalkan limbo dulu. Untuk melakukannya, kau harus mendapatkan Hell Credits, dan aku punya pekerjaan yang tepat untukmu. William menatap gadis yang tersenyum di depannya, dan merasa seolah-olah dia sedang membuat kesepakatan dengan iblis. Meski begitu, jika dia benar-benar bisa pergi ke tempat istri-istrinya berada, maka dia akan bersedia mengambil risiko, dan menaruh kepercayaannya pada gadis kecil itu, yang telah dilihatnya dalam mimpinya bab 1278 konseling cinta di limbo. Petik 2. Ini idemu tentang bagaimana aku bisa mendapatkan kredit neraka. William bertanya pada si cantik bak boneka yang menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya yang menggemaskan. Ya, kata Erinis dengan percaya diri. Butuh waktu lama untukmu sampai ke lapisan kedua, tetapi dengan ini, mendapatkan kredit neraka sudah pasti. William mencubit pangkal hidungnya untuk menahan perasaan tidak puas di hatinya. Erinis telah membawanya kembali ke pulau utama Limbo, dan gadis kecil itu dengan kasar memaksa masuk untuk mendapatkan tempat duduk di salah satu meja terbatas di sana. Itu sendiri bagus, tetapi saat ini, dia terpaksa memegang plakat di tangannya yang bertuliskan, Saran Cinta. Konsultasi sekarang dibuka. Menurut Erinis, setiap jiwa yang mereka beri konseling akan secara otomatis memberi mereka 100 Hell Credits, yang akan memungkinkan mereka untuk membeli banyak barang di dalam Underworld Exchange Commission, dan salah satunya adalah tiket untuk mengizinkan Half-Elf memasuki circle kedua Underworld yang disebut, Living a Helaloka. Dia tidak tahu mengapa lapisan kedua Underworld diberi nama seperti itu, tetapi menurut Erinis, itu adalah tempat yang paling menyenangkan di seluruh Underworld. Dia menambahkan bahwa selebritas terkenal dapat ditemukan di sana, dan orang-orang ini tampil di panggung untuk menghibur semua orang, yang memungkinkan mereka mendapatkan Hell Credits untuk membeli tiket untuk melanjutkan ke circle ketiga Underworld, atau menukarnya dengan barang-barang menakjubkan di Exchange Commission. Gadis kecil itu tampak sangat bersemangat karena dia belum pernah mencoba ini sebelumnya. William tidak tahu bagaimana seorang gadis kecil,
tanpa pengalaman dalam hubungan, akan mampu memberikan nasihat kepada jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan jawaban. Namun, karena dialah satu-satunya yang memegang plakat, dan Erinis yang akan memberikan nasihat, mereka berdua akan membagi kredit neraka 80-20. Erini akan mendapat 80, William akan mendapat 20. Karena William perlu mendapatkan tiket untuk lingkaran kedua, dia perlu mendapatkan kredit neraka yang cukup untuk membelinya. Begitulah cara Erinis memutuskan bahwa dia akan dapat memperoleh banyak kredit neraka dalam waktu singkat. Tepat saat Half-Elf hendak meminta Halfling yang menggemaskan itu untuk memikirkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan kredit neraka, jiwa seorang pria yang tampaknya berusia pertengahan 20-an mendekati mejanya. "Bisakah kau memberiku beberapa nasihat?" tanya pria itu. Erinis, yang duduk dan bertindak sebagai konselor, melirik Half-Elf di sebelahnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia menatap William dengan tatapan, "Lihat. Sudah kubilang," membuat Half-Elf itu memutar matanya sebelum mengalihkan perhatiannya ke jiwa di depan mereka. "Silakan duduk," kata Erinis dengan senyum manis di wajahnya. Setelah arwah itu duduk, Erinis mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk lebih memahami apa yang terjadi di kehidupan lampaunya, sehingga ia dapat memberinya nasihat yang lebih baik. "Kau tahu, aku punya pacar, tetapi tidak berhasil," kata arwah itu. "Ia berkata bahwa aku terlalu baik dan memutuskan hubungan denganku. Bisakah kau memberitahuku alasannya?" "Oh, itu sederhana," jawab Erinis. "Itu karena, terkadang, bersikap terlalu baik akan membuat pihak lain kesal. Suatu hubungan adalah memberi dan menerima. Jika hanya satu pihak yang melakukan yang terbaik, dan memberikan segalanya kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, para gadis akan menganggapnya membosankan. Inilah sebabnya mengapa beberapa wanita menyukai pria nakal. Mereka mendapatkan sensasi tinggal bersama mereka." William, yang hanya memegang plakat itu, melirik si Halfling sekilas karena dia tidak mengenal gadis kecil itu untuk dapat benar-benar memberikan nasihat yang baik dalam sesuatu yang tidak pernah dia alami sendiri. Petik 2. Apakah itu berarti bahwa aku harus menjadi salah satu dari orang-orang jahat itu untuk memiliki kehidupan cinta? Tanya jiwa itu. "Tentu saja tidak," jawab Erinis. "Itu hanya berarti bahwa kamu tidak dapat bertemu seseorang yang dimaksudkan untukmu di kehidupan masa lalumu. Namun, jangan berkecil hati. Sama seperti ada jutaan ikan di laut, ada jutaan wanita yang akan menghargai seseorang yang benar-benar menginginkan mereka bahagia. Terima kasih banyak. Sekarang aku merasa lebih baik." "Tidak masalah. Orang berikutnya, silakan gelombang." William tidak menyadari hal ini hingga pertengahan konseling, tetapi beberapa jiwa telah berbaris di depan stan Erinis untuk meminta nasihat cinta. Gadis kecil itu menjadi sangat bersemangat karena rencananya untuk mengumpulkan kredit neraka berjalan lebih baik dari yang diharapkannya. Namun, alih-alih konseling cinta yang sederhana, itu berubah menjadi konseling umum dengan jiwa-jiwa yang meminta nasihat Erinis bahkan untuk hal-hal yang paling biasa. "Sakit rasanya saat aku melakukan ini," kata jiwa itu sambil memutar bahunya ke sudut tertentu. "Kalau begitu jangan lakukan itu," jawab Erinis. "Selanjutnya, silakan. Seberapa sering orang mati jika mereka jatuh bebas dari gedung 30 lantai?" "Sekali saja." "Berikutnya, apa masalahnya?" tanya Erinis. "Tidak ada. Aku baik-baik saja," jawab jiwa itu. Erinis melotot ke arah jiwa yang baru saja berbaris tanpa alasan tertentu. "Lalu mengapa kau di sini dan membuang-buang waktuku?" "Berikutnya, ya, punggungku sakit saat aku bangun pagi. Kalau begitu, bangun saja di sore atau malam hari." "Berikutnya, ya, gadis kecil, bisakah kau menebak bagaimana aku mati?" tanya seseorang kepada Erinis yang berwajah sombong dengan tatapan menggoda. "Apa zodiakmu?" tanya Erinis balik. "Kanker." "Tepat sekali." Berikutnya, William tidak tahu berapa jam telah berlalu, tetapi antrean di depan mereka tidak menyusut. Bahkan, antreannya semakin panjang. Si Half-Elf sekali lagi melirik si Halfling di sampingnya dan bertanya-tanya apakah paras Ernis yang menggemaskan menarik jiwa-jiwa ini kepadanya, meskipun mereka tidak benar-benar mencari nasihat cinta. Pada akhirnya, dia berasumsi bahwa memang demikian karena di antara semua yang hadir di Limbo, Erinis tampaknya yang paling mudah didekati. Setengah hari kemudian, Erinis merentangkan tangannya ke atas saat William meletakkan plakatnya. Konsultasi selesai, dan jiwa-jiwa lain yang tidak dapat meminta nasihatnya diberi tiket bernomor.
yang memungkinkan mereka mendapatkan akses awal saat sesi konsultasinya dilanjutkan keesokan harinya. Lihat, sudah kubilang kita bisa mendapatkan banyak kredit neraka dengan cara ini. Erinis terkikik setelah melihat gelang di tangannya yang mencatat jumlah kredit yang diperolehnya setelah hari pertama konsultasinya selesai. Seharusnya aku melakukan ini lebih cepat, gerutu Erinis. Gaji tukang perahu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. William tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dengan enggan karena ini memang cara yang bagus untuk mendapatkan Hell Credits. Meskipun ia hanya memperoleh 20 Hell Credits per konsultasi, jumlah kreditnya sekarang melampaui 10.000. Sayangnya, tiket yang perlu dibelinya untuk melanjutkan ke layar of the Underworld berikutnya bernilai 100.000 Hell Credits. Menurut perhitungannya, ia akan membutuhkan setidaknya 7 hingga 9 hari lagi sebelum mencapai tujuannya. Setelah beristirahat selama 15 menit, Erinis menyeret half-elf itu kembali ke pelabuhan, dan menggunakan perahunya untuk kembali ke rumahnya. Saat mereka tiba, gadis kecil itu menyeret half-elf itu ke kamarnya dan menggunakannya sebagai bantal peluk untuk tidur. Ia mengancamnya bahwa jika ia pergi tanpa izinnya, ia tidak akan lagi membantunya mengumpulkan Hell Credits, yang membuat half-elf itu membuang jauh-jauh pikirannya untuk menyelinap pergi. Dingin sekali, gerutu Erinis dalam tidurnya. Rasanya seperti aku memeluk es. Rasanya sangat nikmat. Half-elf ingin menjentik dahi gadis kecil itu karena dia menggunakannya sebagai semacam pendingin es untuk membuat dirinya nyaman saat dia tidur, tetapi menahan diri. Saat ini, satu-satunya pemandunya melalui dunia bawah adalah Erinis, jadi dia tidak mampu memprovokasi kecantikan seperti boneka, yang tampaknya menjadi seseorang yang penting di dunia bawah. Dia segera memperhatikan ini ketika Erinis dengan paksa mengambil alih stan dari salah satu anggota staf dunia bawah. Pria yang menjaga stannya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata keluhan, dan bahkan memuji Erinis karena mencoba membantu jiwa-jiwa yang saat ini terjebak di limbo, sampai mereka mendapatkan cukup kredit neraka untuk diteruskan ke sisi lain. Gadis kecil itu, yang telah membenamkan kepalanya di dadanya dan menggunakannya sebagai pendingin, tidur nyenyak, tanpa peduli di dunia. Di sisi lain, William sedang berbicara dengan Optimus tentang berbagai fungsi yang tidak dapat digunakannya di dunia bawah. Seperti yang diharapkannya, ia tidak dapat membuka portal yang mengarah ke domain 1000 binatang. Namun, selain itu, semua hal lainnya berfungsi dengan baik. Hal ini membuat half-elf itu bernapas lega karena ia masih dapat menggunakan kekuatannya, meskipun ia masih belum menemukan cara untuk meninggalkan dunia bawah. Aku ingin tahu tempat seperti apa yang menantiku di lapisan berikutnya, renung William sebelum menutup matanya. Sejauh ini, ekspedisinya di dunia bawah berjalan lancar. Namun, ia punya firasat bahwa tidak semuanya akan berjalan mulus, terutama di lapisan dunia bawah yang lebih tinggi, tempat para istrinya saat ini tinggal. Tanpa sepengetahuan half-elf itu, sepasang mata tajam sedang mengawasinya saat ini. Ia sudah lama tahu bahwa William akan datang untuk menemukannya, tetapi ia tidak menyangka half-elf itu akan datang secepat ini. Namun, karena ia sudah ada di sini, ia hanya akan menunggu dengan sabar dan membiarkan remaja berambut hitam itu menghubunginya menggunakan aturan dunia bawah. Ia sangat penasaran tentang bagaimana orang yang sangat dihormati oleh ibunya, akan bernasib di dunia bawah, tempat arwah orang yang telah meninggal tinggal sampai penghakiman terakhir dijatuhkan atas kepala mereka. 279 Ceritakan semua yang kau ketahui tentang Pangeran Kegelapan. Sementara William sibuk di dunia bawah untuk mendapatkan kredit neraka, seminggu telah berlalu di Hestia. Di permukaan, semuanya tampak damai, tetapi di balik fasad yang tenang ini, ada badai yang sedang terjadi di suatu tempat di benua tengah. Apakah kau yakin Pangeran Kegelapan tidak berada di Kekaisaran Ainsworth atau benua iblis? Paus bertanya kepada agennya, yang telah dimintanya untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan William. Dia dan para uskup agung tingkat tinggi dari Ordo Suci Cahaya dengan susah payah merencanakan serangan Blitzkrieg terhadap Kekaisaran Ainsworth setelah mereka mengumpulkan cukup tenaga untuk menangkap atau membunuh Pangeran Kegelapan, yang keberadaannya saat ini tidak pasti. Ya, jawab informan Paus, yang proyeksinya dapat dilihat di cermin bundar yang mengambang di depan Paus. Hanya perwira tingkat tinggi, termasuk dewa-dewa palsu, yang terlihat berpatroli di Kekaisaran Ainsworth. Tidak ada jejak Pangeran Kegelapan yang terlihat atau terdengar sejak dia menghentikan kita memasuki benua iblis. Paus menganggukkan kepalanya sambil memikirkan langkah selanjutnya.
Mungkinkah dia lebih terluka daripada yang terlihat? Pikir Paus sambil mengetuk jarinya pelan di atas meja. Ini tentu saja mungkin. Melawan avatar Ahriman bukanlah hal yang mudah, jadi terluka parah atau fatal adalah hal yang wajar. Bahkan Paus tahu bahwa berhadapan dengan avatar Ahriman adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, bahkan dengan semua dewa semu di bawah komandonya. Baiklah, awasi mereka selama 2 hari lagi lalu beritahu aku, perintah Paus. Jika Pangeran Kegelapan tidak muncul, beritahu aku segera. Dimengerti, informan itu mengangguk. Setelah berbicara dengan informannya, Paus meninggalkan ruangan untuk mencari Bele, yang saat ini ditemani oleh Cherry. Gadis kecil itu menyukai Bele, dan yang terakhir juga menyukai gadis kecil yang memperlakukannya seperti kakak perempuan. Paus telah memberi Bele setengah kebenaran tentang sejarah half-elf, dan memastikan untuk memberitahunya betapa dia seorang tukang selingkuh. Anehnya, setiap kali Paus menyebutkan bahwa Dark Prince punya banyak wanita, sedikit rasa kesal terlihat di wajah Bele. Karena itu, Paus berasumsi bahwa Bele membenci orang-orang yang memperlakukan wanita seperti mainan, jadi dia memastikan untuk memberinya kebohongan bahwa half-elf memperlakukan wanita dari wilayah yang dikuasainya seperti mainan sekali pakai. Namun, alih-alih mendapatkan reaksi yang diinginkannya, Bele hanya menatapnya dengan jijik. Yang membuat Paus bertanya-tanya apakah yang terakhir telah melihat kebohongannya. Sejak saat itu, dia tidak lagi menyebutkan apapun tentang wanita di depan si cantik berambut hitam. Yang tidak diketahuinya adalah Bele tahu bagaimana William memperlakukan wanita-wanitanya. Dia tidak akan begitu saja mencampakkan siapapun yang dia kenal sebagai kekasihnya. Tentu saja, Paus tidak tahu ini, jadi Bele akhirnya menyesali perbuatannya setelah membuat half-elf itu terlihat seperti semacam pecandu seks yang akan memasukkan alat kelaminnya ke setiap wanita yang ditemuinya. Jika dalam waktu 2 hari, half-elf itu masih belum muncul, aku akan melakukan serangan pendahuluan di perbatasan Kekaisaran Ainsworth, renung Paus. Ini akan membuatku tahu pasti apakah half-elf itu ada atau tidak. Sejak aliansi bubar, Paus merasa gelisah. Dia merasa seolah-olah semua yang telah dilakukannya sia-sia. Meskipun dia telah memperoleh kekaisaran yang telah kehilangan penguasanya, dia masih tidak puas karena dia dipaksa menyerahkan wilayah kerajaan Sabia dan Slovel kepada aliansi. Sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih, gerutu Paus dengan marah. Setelah aku berhadapan dengan Pangeran Kegelapan, aku akan berhadapan dengan kalian, orang-orang bodoh. Setelah beberapa menit mencari, Paus menemukan Bele di taman sedang membaca beberapa buku tentang dunia Hestia. Ini adalah hobi favoritnya sejak dia dipanggil oleh Paus untuk melawan Pangeran Kegelapan, yang tidak dapat dikalahkannya karena pasukan William yang kuat yang mengalahkan pasukan aliansi serta Ordo Suci Cahaya. Meskipun mereka belum sepenuhnya melihat bagaimana pertempuran di bekas Kekaisaran Elun berlangsung, mereka telah mengalami secara langsung betapa kuatnya pasukan Felix. Mereka telah melihat sendiri bahwa William memiliki kekuatan untuk melawan mereka secara langsung. Bele, dalam waktu 2 hari, bersiaplah untuk berangkat, kata Paus. Kita akan melakukan serangan pendahuluan terhadap Kekaisaran Ainsworth. Baiklah, jawab Bele. Namun, aku hanya akan bergerak setelah Pangeran Kegelapan muncul. Jika dia tidak muncul, aku tidak akan bertarung. Paus mengangguk. Tidak apa-apa, kau adalah senjata rahasia kami, jadi kami harus merahasiakan identitasmu sampai ikan besar itu tiba. Bele tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia bukan anak yang mudah tertipu yang akan mempercayai semua yang didengarnya dari wanita tua yang menginginkannya melawan Pangeran Kegelapan. Yang ingin dia lakukan adalah melihat sendiri apakah pria yang dicintainya benar-benar telah berubah begitu banyak setelah dirusak oleh kegelapan. Jika dia benar-benar telah mengambil jalan yang salah maka dia akan menghajarnya sampai dia menyadari kesalahannya. Saat Paus pergi dengan ekspresi puas di wajahnya, Sana muncul di taman dan duduk di samping Bele. Dia telah dipaksa oleh Melody, Lyra, dan Epemera, untuk berbicara dengan si cantik berambut hitam, dan dengan santai menceritakan padanya tentang half-elf yang telah membuat ketiga saudara perempuannya jatuh cinta padanya. Sana ingin tahu apakah Bele benar-benar dicuci otaknya oleh Paus atau tidak. Jika benar, maka wanita mulia Prudence akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahunya tentang kebenaran, tanpa membuatnya curiga padanya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bele menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Namamu Sana, kan?" tanya Bele. "Cherry memberitahuku semua namamu saat kita mengobrol satu sama lain."
Sana mengangguk. Ya, aku Sana. Namamu Bele, kan? Bagaimana kamu beradaptasi dengan dunia kita? Apakah benar-benar sangat berbeda dari dunia asalmu? Oh, ya, dunia asalku sangat berbeda dari dunia ini. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Cherry bahwa kamu, dan saudara perempuanmu, Melody, telah ditangkap oleh Pangeran Kegelapan, kan? Bele bertanya, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang dia? Seperti apa dia? Sana yang tiba-tiba dibombardir dengan pertanyaan tentang William tersenyum. Yah, ini akan menjadi cerita yang panjang, jawab Sana. Kau mau ke kamarku atau ke kamarmu? Ayo kita ke kamarmu untuk bicara, kata Bele. Ceritakan semua yang kau tahu tentang Pangeran Kegelapan. Sana menganggukkan kepalanya. Itulah alasan sebenarnya dia datang menemui Bele, dan dia senang karena semuanya berjalan lancar. Saat keduanya berjalan pergi, suara langkah kaki samar-samar mengikuti di belakang mereka. Tanpa mereka berdua sadari, seorang wanita mulia mengikuti mereka dari belakang saat dia tidak terlihat. Paus telah memerintahkannya untuk menjaga Bele sepanjang hari dan melihat apakah ada di antara saudara perempuannya yang akan mendekatinya. Sekarang setelah Sana bergerak, Cherry mengikuti di belakang mereka. Cherry suka menguntit saudara perempuannya di waktu luangnya dan menganggapnya sebagai permainan. Dia sangat pandai menyembunyikan kehadirannya selama bertahun-tahun. Sayangnya baginya, William memiliki Optimus dan karena itu mampu melihat melampaui kemampuannya. Karena itu, dia ditangkap dan ingatannya terhapus. Saat Sana membawa Bele ke kamarnya, gadis kecil yang licik itu mengikutinya dari dekat. Ketika si cantik berambut biru hendak menutup pintu kamarnya setelah Bele masuk, dia merasakan angin sepoi-sepoi melewatinya. Mengira itu hanya imajinasinya, dia menutup pintu dan menuntun Bele ke ruang tamu, di mana mereka berdua akan berbincang panjang lebar, tentang half-elf yang saat ini berusaha sekuat tenaga untuk bersatu kembali dengan istri-istrinya di dunia bawah. Tanda pisah tanda hubung. Kekaisaran Ainsworth. Monyet bertelinga 6 menggaruk salah satu telinganya sebelum melirik ke timur. Dia adalah salah satu dari 4 monyet surgawi yang menentang hukum dunia. Jika Sun Wukong adalah orang bijak agung yang setara dengan surga, monyet bertelinga 6 adalah orang bijak agung yang memberi tahu angin. Di antara banyak hal, ia memiliki kemampuan unik untuk menguping rahasia yang diceritakan ribuan mil jauhnya darinya. William telah memberinya peran khusus dan itu adalah untuk menguping apapun yang dilakukan Paus dari Ordo Suci Cahaya dan memberitahu sekutunya tentang hal itu. Oh, jadi mereka mencari William untuk muncul. Monyet bertelinga 6 menyeringai sambil membersihkan salah satu telinganya dengan jarinya. Sesaat kemudian, penampilannya berubah. Alih-alih salah satu dari 4 monyet surgawi, seorang remaja berambut hitam dengan pupil emas berdiri di atas kuil para dewa dengan ekspresi puas di wajahnya. Memutar tongkat emas di tangannya, half-elf itu berjungkir balik di udara dan memanggil awan terbang. Sesaat kemudian, awan itu terbang menuju gerbang warp yang menghubungkan ibu kota iblis dan ibu kota kekaisaran Ainsworth. Meskipun half-elf itu tidak ada di sekitar, ia dapat memastikan bahwa tubuh ganda yang nyaman dapat menyamar dengan penampilannya di wilayah yang dikuasainya. Saat ini, dia dan Holy Order of Light sedang dalam perang dingin. William tidak cukup bodoh untuk meninggalkan wilayahnya tanpa rencana apapun. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa Paus akan memanggil seseorang yang memiliki hubungan yang sangat istimewa dengannya. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk menempatkannya di tempatnya. Saat mereka bertemu di medan perang, bab 1280 dia dapat melihat kita. Apakah kau yakin informasi ini benar? Triton bertanya kepada monyet bertelinga 6 yang saat ini menyamar sebagai William. Ya, jawab monyet bertelinga 6. Kau harus bersiap untuk mobilisasi segera setelah Paus bergerak. Aku sarankan kita menyerang mereka sebelum mereka memasuki perbatasan kekaisaran Ainsworth. Dengan cara ini, orang yang akan memiliki inisiatif adalah kita, bukan mereka. Triton menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku setuju dengan rencana ini, tetapi bagaimana kita tahu bahwa mereka akan datang? Monyet bertelinga 6 tersenyum sebelum mencabut beberapa helai rambutnya dari kepalanya. Dia kemudian meniup mereka dan mereka langsung berubah menjadi versi miniatur dirinya, membuat Triton dan dewa-dewa palsu lainnya di bawah komando William mengerti apa yang direncanakan monyet bertelinga 6. Pertemuan mereka berlangsung selama 1 jam, saat mereka menyelesaikan rencana balasan yang akan mereka gunakan begitu ancaman Ordo Suci ditemukan mendekati kekaisaran Ainsworth. Sekarang William tidak berada di dunia Hestia,
terserah kepada bawahannya untuk memastikan bahwa wilayah di bawah komandonya aman dari segala bentuk agresi. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, lebih dari 100 kapal terbang dimobilisasi oleh Ordo Suci Cahaya, dan semuanya menuju ke Kekaisaran Ainsworth. Ini bukan perang skala penuh, tetapi hanya serangan kilat untuk lebih memahami kemampuan bawahan William, serta untuk memeriksa apakah Pangeran Kegelapan benar-benar berada di Kekaisaran Ainsworth atau tidak. Belle telah menaiki kapal terbang bersama 4 dewa semu lainnya yang berada di bawah komando Paus. Dewa semu yang termasuk dalam Akademi Hestia tidak berpartisipasi dalam operasi ini karena Biron tidak ingin memusuhi William dengan cara apapun, jadi dia menolak permintaan bantuan Paus. Paus sudah mengharapkan tanggapan ini dari kepala sekolah Akademi Hestia, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya fokus pada operasi yang sedang dilakukan, dan mengamati armadanya menggunakan cermin bundar yang mengambang di depannya. Kita akan tiba di wilayah Kekaisaran Ainsworth dalam 5 menit, salah satu dewa semu berkata sambil melihat ke kejauhan. Semuanya, buat persiapan terakhir kalian. Tiba-tiba, badai petir, api hitam, dan anak panah perak menghujani armada terbang dari langit. Lebih dari selusin kapal terbang langsung hancur pada gelombang serangan pertama, dan beberapa lainnya mengalami kerusakan serius, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup. Hanya dalam rentang waktu setengah menit, lebih dari setengah dari 100 kapal terbang yang seharusnya menyerang Kekaisaran Ainsworth tidak dapat beroperasi. Jika bukan karena fakta bahwa dewa-dewa palsu bereaksi tepat waktu, seluruh armada mungkin telah musnah karena penyergapan yang disiapkan untuk mereka di sepanjang jalan. Sementara semua orang dalam keadaan panik, Belle menjatuhkan anak panah ke busurnya dan melirik sesuatu di kejauhan. Sedetik kemudian, anak panah emas melesat keluar dari busurnya melahap proyektil lain yang menyerang mereka dari jauh. Anak panah itu terbang lurus dan tepat, memaksa 3 nimfa untuk menghindarinya dengan tergesa-gesa. Apakah gadis itu hanya menembakkan anak panah itu secara acak atau apakah dia memang bermaksud untuk mengenai kita sejak awal? Opis bertanya segera setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya di langit. Tidak mungkin, kita berjarak 10 mil dari mereka. Loxos membantah dugaan Opis. Dia tidak mungkin melihat kita dari jarak ini. HKRG, yang mewakili keilahian jarak, melirik ke arah wanita cantik berambut hitam itu, dan melihat seringai di wajah cantiknya. Belle menatap lurus ke arahnya, yang membuat HKRG merasakan geli di bagian belakang tulang belakangnya. Jelas, lawan mereka tahu persis di mana mereka berada, dan itulah sebabnya dia menembak ke arah mereka. Dia bisa melihat kita, kata HKRG, yang membuat Opis dan Loxos menatapnya dengan tak percaya. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dia pasti bisa melihat kita dan menyerang kita dari jarak itu. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Loxos tidak ingin mempercayai kata-kata saudarinya. Mereka bertiga harus bekerja sama untuk menciptakan serangan yang akan melampaui jarak, dan memungkinkan mereka untuk memberikan pukulan kepada musuh mereka dari jauh. Opis bertanggung jawab untuk menyerang. Loxos bertanggung jawab untuk membidik. Dan HKRG adalah orang yang bertanggung jawab untuk memungkinkan Loxos melihat jarak yang lebih jauh, membantunya menavigasi pemboman mereka dari jauh. Ketiganya adalah satu kesatuan, yang membuat mereka menjadi ancaman yang efektif bagi musuh-musuh mereka. Namun, lawan mereka hanya satu orang dan dia bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Bagaimana mungkin Loxos menerima kenyataan seperti itu? Jangan kehilangan fokus, teriak HKRG. Pertarungan baru saja dimulai. Loxos menggertakkan giginya dan melanjutkan perannya menyerang armada Holy Order of Light, sementara Triton, Astrape, Bronte, dan Seperon menyatukan serangan mereka ke arah mereka, yang memungkinkan nimfa termuda dari ketiganya untuk mengarahkan serangan mereka dan memungkinkannya mencapai garis musuh. Mari kita mundur untuk saat ini, salah satu dewa semu dari Holy Order berkata ketika kapal terbang terakhir terbakar. Sekuat apapun mereka tidak mampu mempertahankan satu pun kapal, terutama saat Loxos memutuskan untuk menggabungkan semua serangan Dewa Sudo dalam seberkas cahaya yang terkonsentrasi. Serangan ini begitu kuat sehingga tak seorang pun berani menghalanginya. Bahkan anak panah Belle tidak dapat menandingi kekuatannya, yang menyebabkan kehancuran total armada Holy Order of Light. Untungnya, tak seorang pun di kapal terbunuh karena Belle telah menggunakan kekuatannya untuk menyeret mereka dengan paksa ke dalam wilayah portabelnya sendiri, mencegah mereka terbunuh oleh tembakan terkonsentrasi yang berasal dari Loxos yang marah,
yang matanya yang merah menatapnya dari jarak 10 mil. Belle mengangkat alis ke arah nimfa muda itu sebelum terbang menjauh. Mereka benar-benar terkejut oleh serangan Dewa Sudo yang luar biasa, membuat mereka mempertimbangkan kembali penggunaan strategi berikutnya yang akan mereka gunakan, untuk lebih memahami kemampuan bertarung musuh mereka. Paus menghantamkan tinjunya ke atas mejanya setelah melihat pukulan sepihak yang diterima pasukannya. Mereka bahkan tidak mampu melangkah ke perbatasan Kekaisaran Ainsworth, atau melihat wajah musuh mereka, namun, mereka telah kalah dalam pertempuran bahkan sebelum dimulai. Half-elf terkutuk, Paus mengepalkan, tinjunya erat-erat saat ia dipaksa menerima kekalahan pahit yang mirip dengan tamparan di wajahnya. Ia telah mengetahui bahwa William memiliki 3 dewa semu yang dapat menyerang dari jarak yang sangat jauh, tetapi ia tidak dapat memahami bagaimana operasi mereka dapat diketahui. Ia belum memberitahu satupun dari Virtues tentang rencananya, terutama waktu pelaksanaannya. Bahkan personel yang ditugaskan untuk mendampingi Dewa Semu tidak tahu kemana mereka akan pergi, jadi kebocoran informasi tidak mungkin terjadi. Mungkinkah itu clairvoyance? Paus segera menyingkirkan gagasan ini karena tidak ada yang dapat melihat ke masa depan di mana Ordo Suci Cahaya terlibat. Kekuatan Dewi Cahaya melindungi mereka dari hal-hal seperti itu, jadi mustahil bagi siapapun untuk menggunakan kemampuan ini untuk mengetahui rencana mereka sebelumnya. Lalu bagaimana? Paus mengerutkan kening karena dia benar-benar tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuat dugaan bahwa, entah bagaimana, 3 nimfa yang menjadi bagian dari pasukan William memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi musuh dari jarak yang sangat jauh. Saat Paus memikirkan berbagai hipotesis tentang bagaimana musuh mereka mampu mengalahkan mereka, seekor monyet bertelinga 6 membersihkan telinganya dengan jarinya, saat jarinya berbaring di atas kuil para dewa di alam iblis. Sudah waktunya makan, saudara 6, seru If dari tanah. Suster Ariadne membuat roti daging kesukaanmu. Datang dan ambillah selagi masih panas. Baiklah, aku ikut. Jawab monyet bertelinga 6 sambil berguling dari atap kuil dan mendarat dengan lincah di samping gadis kecil berambut merah yang telah diakuinya sebagai tuannya. If memegang tangan monyet bertelinga 6 dan menyeretnya menuju pintu masuk kuil. Gadis kecil itu tidak menyadari bahwa pelindungnya baru saja menggagalkan rencana besar Paus terhadap sepupunya, yang sangat dicintainya. Monyet bertelinga 6 hanya terkekeh saat membiarkan dirinya diseret oleh gadis kecil yang merupakan harta karun keluarga Ainsworth. Dibandingkan dengan tuan-tuannya sebelumnya, Ainsworth adalah keluarga yang tidak keberatan dia layani. Dia hanya berharap bahwa peri setengah itu akan segera kembali, sehingga dia bisa berhenti menyamar sebagai dirinya. Sebagai seseorang yang gesit dan ahli melarikan diri, dia dengan jelas merasakan kekuatan dari kecantikan berambut hitam yang memegang busur emas di tangannya. Walaupun mereka menang kali ini, dia merasa jika si cantik berambut hitam benar-benar menjadi serius, semua pembela William yang terkuat akan kesulitan untuk bertarung dengannya secara setara.